Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, publik kembali diguncang oleh drama politik yang penuh dengan kontroversi, di mana kali ini kita melihat Rizmon Sianipar kembali mencuat ke permukaan dengan narasi-narasinya yang sangat tidak sopan, tidak beradab. Bayangkan saja hanya karena berupaya membongkar ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dianggap sebagai palsu. Kali ini dia mau nyasar Pak Menteri, di mana kita tahu bahwa Pak Menteri ini adalah sekretaris PP Muhammadiyah. Dia menuntut Pak Menteri agar mundur, sahabat. Luar biasa kurang ajarnya Rizmon Sianipar ini. Oleh karena itu patut dipertanyakan, dan sebagai orang yang kritis seharusnya memang masyarakat bertanya dalam hati, benarkah apa yang dilakukan oleh para kucing ini adalah sebuah bentuk perjuangan mencari kebenaran, atau justru ini adalah merupakan wujud daripada stres akut seorang yang memiliki dendam yang sangat besar terhadap orang lain, tetapi dendam itu tidak bisa terbayarkan. Oleh karena itu dia mendadak stres. Inilah yang sedang dialami oleh Rizmon Sianipar. Jabatan itu cuma sederhana, sementara Pak, titipan aja. Kalau karena ini Bapak dicabut jabatannya, itu merupakan suatu hal yang mulia. Tapi jangan bungkam kebenaran itu, Pak Menteri, ya Pak Abdul Muti. Kita berharap Pak Abdul Muti ini menjadi pribadi yang selama ini kita kenal, jujur dan berintegritas, dan sederhana pula. Jabatan itu cuma sederhana, sementara Pak, titipan aja. Kalau karena ini Bapak dicabut jabatannya, itu merupakan suatu hal yang mulia. Tapi jangan bungkam kebenaran itu, Pak Menteri, ya Pak Abdul Muti. Kita berharap Pak Abdul Muti ini menjadi pribadi yang selama ini kita kenal, jujur dan berintegritas. Jadi betapa frontalnya Rizmon Sianipar ya, dari tuduhan ijazah palsu Jokowi itu sampai secara frontal dia menyerang institusi negara seperti Kementerian Pendidikan, dan bahkan menyerukan agar Pak Menteri diganti oleh Pak Prabowo. Ini kan bentuk kekurang ajaran yang nyata dari seorang Rizmon Sianipar CS. Sesungguhnya jika kita melihat lebih dalam, sahabat, apa yang dilakukan oleh Rizmon Sianipar ini sebenarnya bukan sekedar kritik, melainkan sudah masuk ke ranah politik destruktif, sebuah manuver yang sungguh sangat membahayakan integritas kelembagaan. Tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Gibran sejauh ini saya kira belum pernah terbukti secara sahih di pengadilan atau lembaga yang berwenang. Justru ijazah Gibran berdasarkan verifikasi KPU sebagai lembaga berwenang itu setara memang dengan SMA yang ada di dalam negeri. Tetapi Rizmon justru menjadikan senjata politik untuk menekan, bahkan mengarahkan opini publik percaya bahwa ada kebobrokan sistem pendidikan kita. Ini kan bahaya sekali kalau narasi-narasi seperti ini dikembangkan. Dan hemat saya di sini lalu tak krisisnya. Serangan personal yang berubah menjadi serangan institusional dengan menargetkan Menteri Pendidikan. Rizmon seakan-akan hendak membongkar borok besar negara, padahal bukti objektif belum jelas. Ini yang saya sebut sebagai politik frustasi, ketika akal sehat dikorbankan demi narasi yang sifatnya sensasional, sebagaimana yang Rizmon CS ini lakukan. Sehingga jika kita tarik lebih jauh, manuver ini sesungguhnya menunjukkan betapa politik delegitimasi kini menjadi senjata utama pihak-pihak yang gagal membangun argumen rasional. Alih-alih mengajukan data akademis atau menempuh jalur hukum, Rizmon justru memilih jalur provokatif dengan harapan mengguncang stabilitas. Tetapi strategi semacam ini justru sesungguhnya berpotensi menjadi bumerang. Sebab apa? Publik yang semakin kritis bisa membaca bahwa ini bukan lagi soal kebenaran, melainkan obsesi pribadi yang berubah menjadi drama politik murahan. Dan fenomena ini juga memperlihatkan
pola lama. Ketika seseorang sudah masuk di fase stres akut, di mana dalam konteks politik kalah, maka dia kecenderungannya memaksakan kehendak, melakukan penekanan, bahkan mengorbankan rasionalnya. Dan Rismond bersama yang lainnya ini adalah pion-pion bagi mereka para politisi yang kalah dalam kontestasi. Padahal harusnya mereka melakukan penguatan pada kredibilitas, justru melemahkan diri sendiri di mata masyarakat luas. Dan inilah sebenarnya bahaya terbesar sebuah bunuh diri politik secara perlahan yang dilakukan oleh mereka semua ini. Tetapi mereka tidak sadari, sahabat. Karena itu dari kasus Rismond Sianipar ini kita bisa belajar sesungguhnya bahwa politik yang dibangun di atas tuduhan tanpa bukti dan dipaksakan dengan penuh emosi justru akan melahirkan krisis kredibilitas. Serangan ke Menteri Pendidikan saya kira bukan memperkuat argumen Rismond, tapi malah memperlihatkan betapa rapuhnya basis klaim yang ia bawa. Akhirnya publik tahu dan bisa menilai dengan jernih. Jadi saya kira sekali lagi ini bukan soal ijazah, bukan soal integritas akademik, melainkan tentang bagaimana seorang aktor politik yang kehilangan kendali logika dan terjebak dalam narasi yang ia ciptakan sendiri. Dan Rismond posisinya bersama Panji CS adalah pion-pion yang dimanfaatkan oleh para politisi itu. Kenapa? Ya karena boleh jadi di negara ini ada orang yang berkelebihan uang, lalu ada orang yang butuh duit. Ketemulah. Inilah yang terjadi hari ini, sahabat. Tapi ketahuilah bahwa sejarah politik selalu mencatat mereka yang bertahan bukan yang paling keras berteriak, tetapi yang paling jernih dalam berpikir. Dan jika Rismond terus berada di jalur ini bersama dengan Panji CS, maka yang runtuh bukan saja kredibilitas orang lain yang ia serang, tetapi juga reputasinya sendiri, termasuk orang-orang yang ada di belakang Rismond CS ini. Kita akan lihat nanti seperti apa nasib Rismond CS ke depan ini, karena ini prosesnya kan masih panjang, ini akan teruji dengan zaman. Yang pasti tentu kita berharap bahwa sekali lagi rakyat Indonesia semakin cerdas, bisa memberikan penilaian terhadap mereka semua ini, bahwa sesungguhnya mereka ini adalah pion-pion politik yang digunakan oleh para politisi-politisi busuk, para pemain-pemain ormas yang ada di belakang layar. Ormas yang saya maksud ormas terlarang ya, yang dibubarkan oleh Jokowi yang sakit hati. Dan termasuk saya kira para pentolan jenderal yang sakit hati di negara ini. Dan saya yakin semua bisa membaca siapa itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.